Penjumlahan vektor bidang datar. Di dalam penjumlahan vektor bidang datar ada yang disebut sebagai resultan vektor. Resultan vektor sendiri merupakan penjumlahan dua vektor atau lebih. Penjumlahan vektor memiliki sifat komutatif. Asosiatif sendiri adalah pengelompokan. Itu memiliki unsur identitas atau vektor 0 dan memiliki invers tambah. Nah, yang pertama secara geometris. Metode segitiga atau poligon. Bisa kita lihat di sini. Untuk jumlah vektor A dan vektor B dapat ditentukan dengan yaitu menggeser vektor B atau tanpa mengubah besar dan arah. Sehingga titik pangkal B bertemu dengan titik ujung. Jadi antara pangkal bertemu dengan ujung. Kemudian resultan vektornya diperoleh dari titik pangkal A dan titik ujung B. Bisa kita lihat di sini vektor A dan vektor B. Nah, untuk mencari resultannya, maka tinggal kita geser vektor B ke arah vektor A dengan cara menyatukan pangkal vektor B dengan ujung dari vektor A. Seperti kita lihat pada gambar di sini. Setelah kita geser, maka didapat gambar segitiga siku-siku. Maka untuk nilai resultannya atau bisa kita lambangkan dengan vektor C, yaitu penjumlahan dari semua vektor yang ada di dalamnya, yaitu resultan sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, garis merah ini yang disebut sebagai resultan. Nah, resultan ini cara mencarinya adalah dengan cara menjumlahkan semua vektornya. Kita ambil contoh. Di sini tentukan resultan dari beberapa vektor berikut. Di sini ada 4 vektor, yaitu vektor A, B, C, dan D. Nah, langkah pertama yaitu kita menyatukan untuk setiap vektornya menjadi satu dengan cara menggeser vektor B, C, dan D. Nah, untuk cara menggesernya yaitu dengan menyatukan antara ujung vektor dengan pangkal vektor. Nah, yang pertama kita geser terlebih dahulu yaitu vektor B. Vektor B kita satukan dengan vektor A dengan cara menggabungkan atau menyatukan pangkal vektor B dengan ujung vektor A. Nah, setelah kita geser untuk vektor B, C, dan D, maka didapat gambarnya seperti pada di layar. Nah, setelah kita geser kemudian kita satukan, maka untuk mencari resultannya atau disimbolkan di sini dengan variabel R, vektor R atau resultan. Nah, ini di sini dilambangkan dengan garis warna merah atau vektor R di sini. Nah, resultan ini sendiri cara mencarinya adalah dengan cara menjumlahkan seluruh vektor yang ada, maka barulah didapat nilai atau resultan vektornya. Itu untuk resultan. Kemudian selanjutnya metode jajar genjang. Ya, untuk metode jajar genjang, jumlah vektor A dan vektor B dapat ditentukan dengan cara yaitu yang pertama, titik pangkal vektor B digeser ke titik pangkal vektor A sehingga dapat dilukis jajar genjang. Nah, kalau sebelumnya antara pangkal dengan ujung yang disatukan, maka kalau di dalam metode jajar genjang yaitu dengan cara menggabungkan atau menggeser atau menyatukan yaitu antara titik pangkal yang satu dengan titik pangkal yang lainnya. Di sini bisa kita lihat pada gambar, di sini ada vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B. Maka tinggal kita geser vektor B ke arah vektor A yaitu dengan cara menyatukan titik pangkalnya. Nah, setelah digeser maka akan didapat gambar seperti pada gambar di layar. Nah, maka yang disebut sebagai resultan di sini yaitu diagonal yang ditarik dari ujung persekutuan titik pangkal kedua vektor tersebut. Maka resultannya adalah garis merah ini. Resultannya adalah garis merah atau R sama dengan vektor A ditambah vektor B. Itu untuk metode jajar genjang. Ya, selanjutnya ada contoh soal. Sederhanakan penjumlahan vektor berikut. Ya, dapat kita lihat di sini untuk poin yang A yaitu vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DA.
Nah, maka kalau kita buat pengurangannya, maka vektor AB itu kan sama dengan vektor B dikurangi dengan vektor A. Kemudian untuk vektor BC itu sama dengan vektor C dikurangi dengan vektor B. Kemudian untuk vektor CD itu sama halnya dengan vektor D dikurangi dengan vektor C. Kemudian vektor DA itu sama dengan vektor A dikurangi vektor D. Kemudian kita kelompokkan untuk variabel yang sama atau vektor yang sama atau menggunakan sifat asosiatif. Nah, kita kelompokkan vektor A dikurangi vektor A, kemudian vektor B dikurangi dengan vektor B, vektor C dikurangi vektor C, vektor D dikurangi vektor D. Nah, karena sudah sama-sama mempunyai vektor yang sama, maka ketika dikurangkan maka hasilnya adalah 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Maka vektornya 0. Itu untuk poin yang A. Kemudian untuk contoh soal yang B, yaitu vektor PQ ditambah vektor QR ditambah vektor RS, yang mana kita untuk vektor PQ itu sama dengan vektor Q dikurangi vektor P. Kemudian vektor QR itu sama dengan vektor R dikurangi vektor Q. Kemudian vektor RS itu sama dengan vektor S dikurangi dengan vektor R. Nah, kita kelompokkan juga seperti contoh soal pada poin A, yaitu dengan cara asosiatif. Kita kelompokkan vektor Q, maka kita kurangkan dengan vektor Q, maka hasilnya adalah 0 atau habis. Kemudian vektor R dikurangi vektor R habis, maka menyisakan vektor S dikurangi dengan vektor P. Nah, karena vektor S dikurangi vektor P bukan vektor yang sama, maka hasilnya adalah vektor S dikurangi vektor P. Maka kalau dibuat jadi vektor, maka sama halnya atau sama dengan vektor PS. Itu untuk contoh soalnya. Kemudian selanjutnya adalah aturan kosinus. Nah, aturan kosinus di sini dimisalkan besar vektor A sama dengan harga mutlak dari vektor A, dan besar vektor B sama dengan harga mutlak dari vektor B, dan besar resultan sama dengan harga mutlak dari resultan itu sendiri. Maka dapat dirumuskan untuk aturan kosinus, yaitu untuk resultannya atau harga mutlak dari resultan sama dengan akar dari harga mutlak vektor A kuadrat ditambah dengan harga mutlak vektor B kuadrat, kemudian ditambah 2 dikali vektor harga mutlak vektor A dikali harga mutlak vektor B, kemudian dikali dengan cos sudutnya di sini. Bentuk komponen pada aturan kosinus, yaitu dimisalkan untuk vektor A mempunyai elemen atau anggota A1 dan A2, kemudian vektor B mempunyai elemen atau anggota B1 dan B2. Maka resultannya dapat kita cari, yaitu untuk komponennya terlebih dahulu, yaitu resultan sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, di sini untuk vektor A apabila memiliki anggota A1, A2, untuk vektor B mempunyai anggota B1 dan B2, maka kita jumlahkan. Maka didapat A1 ditambah B1, kemudian A2 ditambah dengan B2. Kemudian untuk harga mutlak dari resultan tersebut, yaitu dirumuskan sama dengan akar dari A1 ditambah B1 kemudian dikuadratkan dan dijumlahkan dengan A2 ditambah B2 dikuadratkan. Setelah dikuadratkan kemudian dijumlahkan, setelah dijumlahkan kemudian diakarkan. Itu untuk komponen resultannya pada aturan kosinus. Contoh soal untuk aturan kosinus. Tentukan besar resultan dari vektor berikut. Untuk poin A, besar vektor P sama dengan 6 cm, kemudian besar vektor Q sama dengan 6 cm, dan kedua vektor membentuk sudut 60 derajat. Nah, karena di sini hanya mempunyai senilai dan membentuk suatu sudut, maka kita gunakan harga mutlak dari resultan, yaitu harga mutlak dari resultan sama dengan dia punya rumus akar dari harga mutlak vektor A kuadrat ditambah harga mutlak dari vektor B kuadrat, kemudian ditambah dengan 2 dikali harga mutlak dari vektor A dikali harga mutlak dari vektor B.
kemudian dikali dengan cos theta. Nah, ini untuk rumus dari aturan kosinus. Nah, untuk poin A, maka kita bisa gunakan rumus tersebut. Tinggal kita masukkan nilainya, yaitu untuk harga mutlak dari resultan sama dengan tinggal kita masukkan akar. Nah, AB-nya nanti kita ganti dengan vektor P dan vektor Q. Maka tinggal kita masukkan 6 kuadrat untuk vektor P, kemudian vektor Q-nya sama dengan 6, maka 6 kuadrat ditambah 2 dikali dengan 6 dikali 6 kemudian dikali dengan cos. Nah, di sini tetanya dia membentuk sudut 60 derajat, maka teta ini kita rubah dengan angka atau derajat 60 derajat. Maka sama dengan akar dari 6 kuadrat kita dapatkan yaitu 36 ditambah 36 kemudian ditambah 2 dikali 6 dikali 6 yaitu 72, kemudian dikali cos 60 derajat itu sama dengan atau mempunyai nilai setengah, maka didapatkan yaitu 36 ditambah 36 ditambah 72 dikali setengah, hasilnya adalah 36, maka didapat sama dengan akar 108. Nah, kalau kita sederhanakan, akar 108 itu sama dengan akar 36 dikali 3 atau sama dengan 36 mempunyai akar yaitu 6, maka 6 akar 3. Maka resultan dari poin A mempunyai nilai 6 akar 3. Itu penyelesaian dari contoh soal poin A. Kemudian selanjutnya untuk poin B. Untuk penyelesaian poin yang B, poin B. Nah, pada poin B untuk vektor P dia mempunyai nilai atau elemen yaitu 4 dan min 2. Kemudian vektor Q mempunyai nilai atau elemen 1 dan 14. Maka langkah pertama kita cari komponennya terlebih dahulu. Untuk vektor R sama dengan maka vektor P ditambah dengan vektor Q sama dengan, maka tinggal kita jumlahkan P nya mempunyai anggota atau elemen 4 dan min 2, kemudian ditambah dengan vektor Q yang mempunyai elemen 1 dan 14, maka kita jumlahkan 4 ditambah 1 5 min 2 ditambah 14 yaitu 12, maka komponen dari vektor resultan atau resultannya yaitu 5 dan 12. Maka untuk resultan atau harga mutlak dari resultan sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat, maka sama dengan 5 kuadrat yaitu punya nilai 25 ditambah 12 kuadrat dia punya nilai 144, maka 25 ditambah 144 sama dengan akar dari 169. 169 dia punya akar yaitu 13. Maka untuk penyelesaian dari poin B, contoh soal poin B, yaitu didapat untuk resultannya adalah 13. Itu untuk contoh dari aturan kosinus.